Ya, selamat pagi, salam sejahtera semua. Pada hari ini kita dalam kegiatan lomba mural perjuangan Jambi gitu. Saya diberi mandat oleh penyelenggara Museum Perjuangan Jambi untuk menilai karya-karya yang diperlombakan di hari ini gitu. Adapun juri lain, rekan kami antara lain Pak Maman Suherman sebagai pengamat seni, sama Pak M. Nur Abdullah itu sebagai pelukis Jambi gitu. Kenapa kegiatan ini diselenggarakan? Antara lain adalah salah satunya memperingati Hari Pahlawan, yang kedua juga menumbuh kembangkan nilai-nilai kepahlawanan bagi masyarakat Jambi, terkhusus generasi muda di Jambi. Dan Museum Perjuangan Jambi ini memberikan ruang untuk anak-anak muda, masyarakat pada umumnya yang mempunyai kreativitas untuk berkreasi di dalam lomba yang diadakan, lomba mural atau lukis dinding yang mengenai tema tentang perjuangan rakyat Jambi. Adapun penilaian yang kami lakukan ya, Dewan Juri ya, kriterianya satu diantaranya adalah tentang tematis. Tematis ini adalah kesesuaian tema. Adapun tema tajuk yang kita angkat dalam lomba mural ini adalah menanamkan nilai-nilai kejuangan pada masyarakat Jambi, terkhusus generasi penerus untuk yang akan datang, supaya dengan tidak melupakan jasa-jasa para pejuang kita yang mempertahankan tanah air gitu. Dan spirit itu yang harus kita jalankan dalam kehidupan untuk membangun bangsa. Itu di kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua tentulah yang namanya karya seni ya, itu dinilai dengan penilaian seni gitu. Nah, di situ kriteria yang kita angkat adalah tentang artistik gitu. Di situ ada bagaimana komposisi bentuk, bagaimana perpaduan warna, terus juga daya pukau ya. Daya pukau ini istilahnya adalah mengajak masyarakat luas
untuk melihat karya seni dalam seni lukis mural ini gitu. Yaitu di kriteria kedua. Yang di kriteria ketiganya yaitu tentang komunikatif atau komunikasi karya. Jadi seniman yang diperlombakan hari ini, yang berkompetisi hari ini, diharapkan berkarya itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi masyarakat luas bisa memahamin. Kalau bisa mengacu kepada tema yang kita gelontorkan ini, bagaimana nilai juang para pahlawan terdahulu itu tertanam kepada masyarakat yang melihat karya ini. Disitulah letak keberhasilannya. Jadi 3 kriteria penilaian lomba ini kami rasa sangat efektif ya, karena berkesesuaian dengan kompetisi yang kita adakan dan juga lebih bersifat sportif kepada seluruh para peserta. Untuk peserta yang mengikuti lomba ini dari usia, beragam usia, dari pelajar, mahasiswa dan umum, dan bahkan juga ada seniman profesional ya, atau seniman senior. Sepertinya kegiatan lomba lukis mural pahlawan ini mematik jiwa perjuangan gitu. Jadi semua merasa ikut andil, bahkan luar daerah pun juga, bukan seputaran kota pun, seperti Muara Jambi dan Batanghari itu mengirim utusan untuk mengikuti kompetisi ini. Adapun di kegiatan ini ya, terkhusus kepada minat, kebanyakan ini minat kaum muda ini ya. Jadi kaum muda selama ini ya, itu kita lihat ada yang mencoret-coret dinding ya, mencoret dinding atau pandalis bahasanya, itu tidak beraturan gitu, dan juga bukan memperindah wilayah kota atau wilayah daerah, malah membuat suasana itu menjadi tidak bagus ya, tidak enak dipandang mata. Dengan adanya kegiatan ini diberi ruang gitu kepada generasi kaum muda ataupun yang mempunyai semangat berkarya, diberi ruang dan tempat yang jelas, dan juga tempat yang jelas ini supaya berkesesuaian gitu dengan pembangunan kita gitu, pembangunan daerah kita. Juga saya rasa bukan hanya Museum Perjuangan ini, para instansi pemerintah juga, ini anak-anak atau kaum muda yang punya ekspresi ini seharusnya difasilitasin. Kalau bisa dititip pesan-pesan pembangunan daerah gitu, supaya kota Jambi khususnya ataupun provinsi Jambi bisa maju ke depannya gitu. Mungkin harapan saya melihat potensi ya, potensi bakat-bakat yang dimiliki para anak-anak muda ini sangat luar biasa. Kalau kita dulu ya berkesenian itu mencari guru, kalau sekarang guru udah bisa perangkat-perangkat elektronik udah bisa menjadi guru gitu, udah bisa banyak belajar lah, banyak pengetahuan. Hanya saja fasilitator lah yang harus diberikan kepada kaum-kaum ini ya, supaya antara lain ruang-ruang lah, seperti ruang pameran atau ruang kompetisi seperti ini, supaya karya mereka ini berada pada tempatnya dan bisa diterima masyarakat luas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Museum Perjuangan Rakyat Jambi pada saat ini sedang melaksanakan lomba mural dengan tema menjunjung tinggi semangat nilai-nilai perjuangan para pahlawan Jambi. Lomba mural ini diikuti oleh para seniman, baik yang senior maupun yang masih junior, sehingga diharapkan nanti karyanya ini dapat dinikmati oleh para pengunjung dan dapat memberikan gambaran tentang nilai-nilai perjuangan para pejuang di Jambi. Di sini nampaknya banyak tema, banyak judul yang diangkat, mulai dari Kesultanan Jambi sampai kepada perang kemerdekaan dan perang
mempertahankan kemerdekaan, yaitu pada agresi kedua tahun 1949. Mudah-mudahan karya mural ini nanti dapat dinikmati oleh para pengunjung di Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini, dan juga dapat menambah antusias para pelajar dan masyarakat umum untuk dapat berkunjung ke Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini menikmati hasil lukisan lomba mural pada hari ini. Pesertanya tadi diikuti oleh para seniman saat ini sebanyak 28 orang, karena masing-masing satu klub ini ada yang 2 orang. Dengan 2 kelompok, dengan hasil karya nanti sebanyak 14 mural. Panitia menyediakan fasilitas dinding dasar yang sudah dicat sedemikian rupa, kemudian bahan berupa cat itu disediakan oleh panitia, sedangkan peralatan dibawa oleh para senimannya sendiri, karena peralatan ini biasanya menyesuaikan dengan kebiasaan para seniman, maka disarankan peralatannya dibawa oleh seniman sendiri, sedangkan cat lukisnya itu disediakan oleh panitia. Kemudian panitia juga menyediakan konsumsi baik snack maupun makan siangnya, dan ini hadiahnya cukup besar. Untuk pemenang nomor 1 hadiahnya kalau tidak salah 5 juta, kemudian nomor 2 4 juta, dan berturut-turut sampai nanti harapan 3. Sekarang kita lagi melihat atau menyaksikan lomba melukis mural yang diadakan oleh Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Dan ini merupakan program dari museum dan dilaksanakan pada bulan November ini dalam rangka Hari Pahlawan. Jadi kita berharap dengan lukis mural ini bisa memberikan gambaran yang berbeda. Kalau kita lihat sekarang ini kan di ruang pameran museum kan juga banyak diinformasikan tentang perjuangan, baik benda-bendanya ataupun informasinya. Nah, dengan mural ini kita berharap ada nuansa lain dari pengunjung museum atau para pelajar dan mahasiswa termasuk pengunjung umum untuk bisa melihat sejarah Jambi dari lukisan mural ini. Dan ini salah satu contoh yang juga dalam sedang pengerjaan adalah ini. Kira-kira ini gambaran tentang orang kayu hitam. Orang kayu hitam adalah seorang tokoh Jambi. Dalam memori kolektif masyarakat Jambi, beliau dianggap sebagai seorang pahlawan yang membebaskan Jambi dari kekuasaan Mataram pada waktu itu, sesuai dengan legenda yang ada. Nah, kemudian yang ini adalah yang sedang dikerjakan oleh Pak Sumardi. Ini menggambarkan seorang tokoh juga, tokoh pejuang mempertahankan kemerdekaan adalah Kolonel Haji Bunjani, yang sekarang juga kami pamerkan di ruangan pameran museum berupa pameran khusus ini. Nah, kita berharap dari lukisan mural ini orang bisa belajar sejarah Jambi dengan cara yang lebih ringan dan sekaligus menikmati keindahan dari lukisan, tapi ada pesan sejarah di dalamnya. Nah, Pak D atau Pak Sumardi juga ikut dalam lomba mural ini, berpartisipasi, dan kami nanyakan nih Pak D lagi melukis apa nih kira-kira? Ini lukisan pejuang lah, pejuang kemerdekaan, ya, atau pejuang mempertahankan kemerdekaan. Karena ada agresi kan? Ya. Jadi ketika agresi itu banyak pasukan yang dikerahkan untuk bertahan. Dan salah satu beliau ini, ya, ini Pak Bunjani, Pak Bunjani. Oh iya. Salah satu itu mempertahankan kemerdekaan, antara lain itu. Jadi itulah yang jadi inspirasi Pak D untuk melukis mural tentang Pak Bunjani. Betul. Ya. Jadi nanti orang yang berkunjung ke museum bisa melihat, inilah adalah sosok Pak Bunjani. Betul, ya. Jadi pejuang, salah seorang pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan. Karena ada serangan baru kan? Ya, agresi Belanda yang kedua. Serangan kedua. Kalau pencinta seni ya seni rupa itu pengen lebih maju lah.
Tapi yang penting itu kalau untuk sejarah perjuangan ini sebagai apresiasi itu dibuatlah semacam monumen apa untuk kenangan masa-masa yang akan datang. Jadi memang kita ini walaupun ada perjuangan apakah itu besar atau kecil, karena memang apa adanya kita waktu itulah kemampuan kita waktu itu. Tapi kita tetap bertahan mengisi kemerdekaan itu. Dan itu kita buatkan sosok visualnya atau berupa monumen atau apa gitu, seperti Tugu Juang itu kan. Nah itu rasa historis anak-anak yang akan datang atau yang sekarang ini dia terbayang zaman dulu kayak apa dia mempertahankan kemerdekaan, kayak apa zaman Belanda datang tiba-tiba menyerang lagi. Nah, rasa nasionalnya biar anu lah, biar bagus, biar kuat. Antara lain gitulah. Diharapkan juga semacam menginformasikan dan juga mewariskan nilai perjuangan dahulu. Misalnya seperti ini, dibuatkan tugunya di sini misalnya apa gitu kan, bukan hanya pesawat itu kan, sebetulnya itu. Jadi sosok lambang simbol-simbol perjuangan masa lalu itu masih terekam dalam peristiwa itu. Rasa itulah. Tadi Kak sama Alvin sudah melihat pameran yang diadakan oleh Museum Perjuangan tentang Pak Bung Jani. Kira-kira apa yang terbayangkan ini oleh Alvin dan Kak Sudah sini. dari ruangan pameran atau dari pameran yang dilihat tadi? Apa kira-kira? Dia seorang pemberani. Oh, seorang pemberani ya. Perjuangannya sih sungguh menakjubkan. Lawan dari Jambi. Iya. Nah. Gini, jadi beliau itu sekolahnya memang selesai ya, bermacam-macam sekolah, dan juga beliau dididik di Jepang oleh ketentaraan Jepang, dan baru jadi kepala BKR ya, badan apa BKR itu panjangnya? Badan Keamanan Rakyat. Ya, dari komandan pangkatnya kolonel. Jadi kalau tadi Alvin sama Kevlin lihat bagaimana beliau berjuang itu, beranikah atau bagaimana? Perjuangannya itu sangat berani, gagah, ya, Pantang menyerah juga. Pantang menyerah. Dia mempertahankan rakyat Indonesia. Jadi Pak Bung Jani itulah salah seorang pejuang yang pantang menyerah, walaupun senjata tidak sehebat Belanda. Tapi kita tidak pantang menyerah kan? Iya. Tetap terus berjuang dan tetap bersemangat. Walaupun mungkin juga banyak korban yang terjadi pada waktu itu. Jadi, apa yang kira-kira Alvin bisa ambil apa kesimpulannya Pak tentang perjuangan? Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah tetap tidak pantang menyerah dan berani dalam menghadapi segala rintangan. Kita sebagai anak-anak bangsa Indonesia tetap harus giat dalam melakukan kegiatan seperti belajar dan pantang menyerah dengan setiap rintangan yang datang. Jadi dengan mencontoh semangat dan nilai perjuangan para tokoh-tokoh pahlawan zaman dahulu, pejuang zaman dulu, kita harus selalu bekerja keras dan harus giat belajar dan penting pantang menyerah. Ya, oke, anak-anak, terima kasih banyak ya. Kami dari SD Sari Putra mengajak teman-teman untuk mengunjung Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Sama-sama kita belajar perjuangan rakyat Jambi. Jambi Maju! Museum